mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Semoga kedepannya juga tetap bisa terus hadir untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum Ibu memasuki materi kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menanyakan, apakah materi yang minggu lalu kalian masih ingat? Masih, Bu. Reaksi kimia, Bu. Oke, reaksi kimia ya. Jadi kemarin kita telah mempelajari materi tentang reaksi kimia. Ada yang masih ingat definisi dari reaksi kimia? Silakan, Fatimah. Reaksi kimia adalah proses di mana satu atau lebih zat reaktan mengalami perubahan kimia untuk membentuk satu atau lebih zat baru atau disebut produk. Oke, terima kasih Fatimah. Nah, selanjutnya pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang koloid. Nah, sebelum mempelajari tentang koloid, Ibu ingin kalian melihat gambar yang Ibu tampilkan di depan. Tolong dicermati ya anak-anak. Apakah sudah jelas gambarnya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Kalian boleh mengamati gambar di depan. Kalian kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari. Hari ini kita mempelajari materi koloid. Silakan dilihat terlebih dahulu ya. Sudah cukup? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu minta satu orang untuk menyampaikan hasil dari apa yang dilihat dari gambar tersebut. Itu dari nilai susu, Bu. Ada yang lain? Saya Bu. Oke, silakan Nabila. Itu adalah makanan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, Bu. Mayones. Mayones merupakan salah satu contoh dari karbohidrat, Bu. Oke, betul ya. Terima kasih Adila. Beri apes dulu untuk Adila. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi koloid. Jadi, kita harus mengerti definisi dari koloid. Jadi, koloid itu merupakan koloid adalah zat yang tersebar atau partikel dalam sistem koloid. Biasanya memiliki ukuran antara 1 nanometer sampai 1000 nanometer, atau dalam istilah lain antara 0,001 nanometer hingga 1 mikrometer. Partikel koloid cukup besar untuk dapat menyebabkan efek tertentu dalam medium di mana mereka dapat tersebar tidak cukup besar untuk meledak di bawah pengaruh gravitasi. Kemudian ada pun sifat-sifat dari koloid. Jadi salah satu sifat dari koloid adalah efek pindal. Jadi efek pindal adalah suatu fenomena optik yang nampak pada koloid. Ketika cahaya melewati sistem koloid, partikel-partikel tersebut menyebarkan cahaya, menciptakan efek sinar yang tampak pada jalur cahaya. Ini terjadi karena adanya partikel koloid lebih besar dari molekul dalam larutan sehingga dapat membelokkan cahaya yang melewati mereka. Efek pindal sering digunakan untuk membedakan antara larutan sejati dan larutan koloid. Jadi pada pertemuan koloid ini Ibu juga ingin melakukan eksperimen tentang koloid. Dan salah satunya itu berkaitan dengan sifat efek pindal. Jadi Ibu minta kepada kalian untuk maju ke depan untuk membantu Ibu melakukan eksperimen. Silakan yang berkenan. Oke, silakan Sulastri. Jadi pada pagi hari ini kita melakukan eksperimen apa? Sifat efek pindal. Oke. Jadi pertama-tama air putih dimasukkan ke dalam gelas dan dibuka susu.
dan tolong kaitkan dengan sifat yang telah kita pelajari sebelumnya. Bisa? Baik, berdasarkan eksperimen yang telah saya lakukan bahwa campuran susu ini merupakan contoh dari larutan koloid yang dimana partikel koloid ini berukuran 1-1000 nanometer. Mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang tetapi dapat dilihat dengan mikroskop. Koloid juga dapat ini merupakan contoh koloid yang bersifat cair. Kemudian contoh susu ini merupakan dari efek Fresnel di mana cahaya tersebar oleh partikel koloid. Kestabilan koloid dapat dipengaruhi oleh faktor fisiknya maupun faktor kimia. Koloid juga banyak digunakan dalam industri makanan, obat-obatan, dan juga kosmetik. Oke, terima kasih Selasti. Beri aplaus dulu untuk Selasti. Terima kasih banyak ya Selasti. Oke, jelas ya eksperimennya? Paham? Paham Bu. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mendiskusi, kalian mencari tahu apa saja contoh-contoh dari koloid dalam kehidupan sehari-hari, dan Ibu minta kalian mencari jenis-jenis dari koloid. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian perihal yang ingin dicari seperti contoh-contoh koloid dan jenis-jenis koloid. Bisa? Bisa Bu. Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk mencari apa saja contoh dan jenis-jenis koloid. Kalian boleh membuka buku paketnya ya, atau mencari referensi di internet. Tapi jangan lupa disertai dengan artikel atau literatur yang resmi. Sudah anak? Sudah Bu. Oke, waktunya juga sudah habis ya. Nah, kalian kan sudah dapat nih contoh-contoh koloid dan Jenis koloid. Oke, jenis-jenis koloid. Jadi Ibu minta kalian bisa menjelaskan tentang hasil yang kalian dapat dari diskusi kalian. Satu orang menjelaskan tentang contoh-contoh koloid dari kehidupan sehari-hari, dan satu orang bisa menjelaskan tentang jenis-jenis koloid. Silakan. Saya Bu, saya ingin menjelaskan jenis-jenis koloid. Nah, di sini ini jenis-jenis koloid yang saya dapatnya itu ada 4. Yang pertama ada sol. Contoh dari sol ini itu adalah cat atau tinta. Yang kedua ada emulsi. Contohnya itu adalah susu yang Ibu praktekin tadi. Terus yang ketiga itu ada bui. Bui itu yang dari sabun, contohnya busa sabun. Dan yang terakhir ada aerosol, yaitu contohnya kabut asap. Sudah? Terima kasih Fatima. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hasil diskusi jenis-jenis koloid. Ya Bu. Nah, jadi contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari ini pertama pada produk makanan seperti susu dan juga mayones. Kemudian pada produk kecantikan seperti krim ataupun lotion. Kemudian pada produk industri dapat digunakan seperti cat atau sabun. Pada alam ini contoh dari koloid yaitu berupa kabut, asap dan awan. Sudah Bu. Nah, betul sekali ya. Beri aplaus dulu untuk kelompoknya. Nah, berakhirlah diskusi yang telah kita jalankan. Kemudian kita memasuki sesi terakhir dalam pembelajaran. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin kalian menyimpulkan hasil yang didapatkan dari materi yang telah dipelajari hari ini. Ada yang bisa? Saya Bu. Silakan Selasti. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya peroleh dari pembelajaran ini dapat diketahui bahwa koloid merupakan campuran di mana partikel kecil tersebar merata dalam zat lain, yaitu dia berukuran 1-1000 nanometer. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti susu, dan susu tersebut merupakan contoh dari
sebagai kesimpulan tadi. Jadi Ibu juga ada proses atau bentuk dari informasi. Ibu ingin kalian sejauh mana kalian mengetahui materi yang telah Ibu berikan. Jadi diberikan kalian kertas satu-satu, nanti kalian tulis apa yang kalian telah dapatkan dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Silakan. Nanti kalian kumpulkan kembali ke dia. Itu bentuk evaluasi. Ibu ingin kalian mengetahui sejauh mana kalian dapat menguasai materi yang telah Ibu berikan. Nah, anak-anak, mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bersemangat atau berpartisipasi dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita mempelajari materi tentang reaksi redox. Tolong dipelajari. Jika anak-anak berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu banyak terima kasih kepada kalian yang telah aktif melakukan diskusi dan sangat bersemangat dalam partisipasi pertemuan pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah untuk mengakhiri pertemuan